bertemu lagi pada channel saya. Pada hari ini kita akan membahas tentang legalitas terkait ataupun legalitas atau perizinan bisnis. Nah, peranan perizinan ataupun legalitas dalam era pembangunan menuju Indonesia sebagai negara maju amatlah penting untuk terus ditingkatkan. Apalagi dalam era globalisasi, terutama dalam revolusi industri 4.0 ini, karena industrialisasi baik teknologi itu akan semakin berkembang. Maka legalitas atau perizinan bisnis itu wajib untuk kita ketahui dan harus, hukumnya itu bisa dikatakan sangat wajib sekali. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Nah, demikian pula dalam dunia bisnis perizinan atau legalitas jelas memegang peranan yang sangat penting. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa ada izin yang jelas. Hati-hati, pada hari ini kan banyak itu perusahaan-perusahaan yang ataupun yang mengatasnamakan perusahaan tetapi tidak memiliki izin yang jelas, bahkan membuat website tetapi itu website abal-abal. Sangat hati-hati. Diharapkan pada rekan-rekan mahasiswa harus lebih bisa mengetahui hal tersebut dan menyampaikan kepada masyarakat luas. Nah, karena tanpa ada izin yang jelas menurut hukum dan izin berfungsi, karena dunia sangat membutuhkannya pada hari ini. Dunia usaha akan berkembang bila ada izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi nyaman. Nah, kalau untuk mendirikan akta pendirian perusahaan sebagai legalitas perizinan bisnis, maka kita harus melihat bahwa akta pendirian sebuah perusahaan itu adalah akta otentik, yaitu salah satu bentuk legalitas perusahaan yang dibuat di muka notaris, pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh undang-undang. Jika kita lihat Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang PT ataupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan pertama terhadap Undang-Undang 30 2004 tentang jabatan notaris, itu memberikan kewenangan kepada notaris atau menjelaskan bahwa notarislah salah satu-satunya pejabat yang diberikan negara kewenangan untuk membuat akta otentik terkait akta perusahaan. Nah, di mana akta pendirian ini memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perusahaan menurut hukum. Nah, akta perusahaan bukan badan hukum, tidak perlu mendapat pengesahan dari lembaga-lembaga lain, tetapi harus dapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM dan terdaftar di pengadilan negeri setempat. Nah, fungsi akta pendirian ini merupakan salah satu bentuk perizinan legalitas bisnis. Sebagai pejabat umum, notaris berwenang memberi petunjuk kepada pihak yang berkepentingan mendirikan perusahaan agar akta pendirian memuat anggaran dasar perusahaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jangan sampai akta ini bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga itu tidak akan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM ataupun dirjen yang berwenang untuk memberikan nama tersebut atau izin dari perusahaan tersebut. Nah, untuk isi akta pendirian di sini berasalkan disaksikan oleh pejabat umum yaitu notaris bahwa perjanjian itu memang benar-benar dikehendaki oleh para pihak, bukan kehendak dari notaris, tetapi para pihak yang menghadap atau berhadapan ataupun dihadapkan oleh notaris. Pembenaran itu dibuktikan dengan ikut sertanya notaris selaku pejabat umum untuk membubuhkan tanda tangan pada akta yang dibuatkan dengan perantarannya itu. Nah, pada hal ini, pada garis besarnya, akta pendirian memuat anggaran dasar itu berisi ketentuan-ketentuan mengenai: pertama, secara formal memuat judul, nomor, tempat hari, dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Yang kedua, secara material memuat tentang: 1. Pendiri atau pihak-pihak pendiri, seperti nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal pendiri, ataupun sekutu. Ini komparisi biasanya. Kedua, perusahaan seperti nama, tempat kedudukan, merek, tujuan, struktur organisasi, jangka waktu berdiri perusahaan. Yang ketiga, usaha perusahaan seperti modal, jenis usaha, pembukaan laba rugi,
kemudian pembagian keuntungan. Nah, yang keempat adalah hubungan perusahaan, seperti hubungan internal mengenai kewajiban dan hak sekutu, organ, pemegang saham, dan hubungan eksternal mengenai kewajiban dan hak terhadap pihak ketiga. Dan yang kelima, cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nama perusahaan. Ada fungsi nama perusahaan, ada pemberian nama perusahaan. Nah, pemberian nama perusahaan ini terbagi lagi atas pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi, ada lagi pembauran bentuk hukum perusahaan dengan nama pribadi, dan ada larangan memakai nama perusahaan orang lain, kemudian ada larangan memakai merek orang lain, kemudian ada larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Nah, untuk itu diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mencari tahu apa yang saya sampaikan tadi, untuk dituliskan dalam resume, sehingga nanti bisa dikirimkan kepada saya. Setelah itu, ada hak atas nama perusahaan. Nah, hak atas nama perusahaan ini adalah hak yang diberikan kepada perusahaan itu secara khusus, spesial daripada yang lain. Tidak ada perusahaan yang sama. Jadi ketika terjadi ada perusahaan yang sama, biasanya itu di dalam waktu pendaftarannya itu tidak akan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di dalam sabu itu istilahnya, itu akan kelihatan bahwa nama ini sudah ada, jadi tidak bisa terdaftarkan. Kemudian ada pengakuan dan pengesahan. Pengakuan dan pengesahan itu tentunya ketika sudah diokekan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu kita masuk kepada masalah pengaturan perizinan. Nah, masalah perizinan dalam dunia bisnis meliputi perizinan di sektor pemerintahan umum, agraria, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan hal-hal lainnya. Silahkan nanti dikembangkan dalam resumenya. Nah, selain itu, kita masuk kepada pengakuan dan pengesahan. Pengakuan nama perusahaan tidak sama dengan pengesahan nama perusahaan. Dikatakan ada pengakuan apabila tidak ada pihak yang menyangkal atau keberatan dengan pemakaian nama perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha atau masyarakat umum mengetahui dan mengakui nama yang dipakai oleh perusahaan yang bersangkut dalam menjalankan usahanya. Nah, dikatakan ada pengesahan apabila nama perusahaan yang dipakai menjalankan usaha itu dibuat di muka notaris, kemudian didaftarkan ke Kemenkumham, dan diokekan Kemenkumham, kemudian diumumkan dalam berita negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Tetapi tidak ada yang menyangkal dan tidak ada keberatan atas nama perusahaan tersebut. Oke, begitu. Kemudian setelah itu ada surat izin perdagangan atau SIUP. Nah, terkait SIUP ini diharapkan nanti para mahasiswa juga meresume, karena ada beberapa penjelasan-penjelasan terkait SIUP ini di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Silahkan dibahas dan dikulik itu apa saja bahasannya. Kemudian ada tanda daftar perusahaan, kemudian ada perizinan lembaga pembiayaan, kemudian ada perizinan bidang industri, kemudian ada perizinan menurut undang-undang gangguan. Nah, hal-hal ini bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa, baik itu dalam jurnal, artikel-artikel jurnal, ataupun dalam buku, baik itu elektronik ataupun konvensional. Silahkan dilihat, silahkan dicari, baik itu di perpustakaan ataupun di perpustakaan yang tersedia dalam website-website. Semoga nanti bisa dielaborasikan dalam resumenya yang ditulis tangan dan dikirimkan kepada saya. Jadi, sekian dulu penjelasan saya. Semoga dapat membantu, dan ini adalah pertemuan ke-8. Setelah ini kita akan mengadakan UTS. Mohon disimak penjelasan saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ini. Semoga nanti dapat membantu rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.